الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأحيار. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلا آخر صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah menjadi manusia pilihan Allah untuk melangkahkan kaki kita, menggerakkan seluruh organ tubuh kita li taatillah, dalam rangka taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabiina wa Habibina wa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi pecinta-pecinta beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan dari pembahasan bulan yang lalu, bahwasanya manusia yang akan mendapatkan syafaat dari Allah itu dia sebelum mendapatkan syafaat dia sudah mendapatkan ketenangan di dunia. Jadi ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan syafaat atau ashabul yamin, sebelum Allah memberikan syafaatnya di akhirat, Allah sudah memberikan ketenangan di dunia. Dan sebagaimana sebaliknya, orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat dari Allah, ashabus simal, orang ini sebelum dia itu merasakan kengerian di akhirat, dia sudah merasakan ketidaktenangan di dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus saya pribadi, marilah apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan setiap detik ini akan dihisab oleh Allah. Yang menjadi catatan kita, jangan sampai di setiap detik ini kita tidak menjadi orang-orang yang beruntung. Maka dari berbagai macam syafaat-syafaat yang dimunculkan oleh Allah besok di hari kiamat, tujuan manusia pertama kali atau tujuan manusia yang paling utama ketika manusia itu mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Maka mungkin pernah saya uraikan di majelis yang sama ini, caranya bagaimana agar kita itu bisa menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, menjadi pilihan Allah, bahkan menjadi manusia yang terbaiknya Allah di akhirat. Otomatis kalau kita itu menjadi manusia terbaiknya Allah, Allah akan memberikan Jannatul Firdaus, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Wonten surat Al-Mu'minun seperti itu. Maka kuncinya satu, ketika kita kepingin mendapatkan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah, maka dalam surat Al-Mu'minun yang tadi saya bacakan, password pertama itu Allah berfirman qad aflahal mu'minun. Sungguh qad itu menunjukkan sesuatu pentauqidan kalimat di depannya. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka. Itu sama saja.
Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mempunyai iman atau orang-orang yang beriman. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah menggunakan kata-kata qad ini sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting sekali. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mempunyai iman, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Banyak riwayat yang menceritakan iman itu apa. Kalau logika saya sederhana, iman itu seperti setrum yang dalam, yang mengalir dalam tubuh kita. Yang setrum itu bisa menggerakkan seluruh organ tubuh kita ke arah ketaatan kepada Allah, itu iman. Dan iman itu seperti tumbuhan, kasajarah, yazid wal yanqus. Seperti tumbuhan, kadang itu iman itu bisa tumbuh subur, kadang bisa layu bahkan mati. Kalau tumbuhan itu agar subur kita pupuk, kita rawat, kita hilangkan namanya. Tetapi iman itu bisa tumbuh kita pupuk dengan ketaatan kepada Allah, termasuk kita menghadiri sholat berjamaah, majelis taklim, membaca Quran, puasa sunnah. Ini adalah rabuk-rabuk yang menyuburkan iman. Tetapi sebaliknya, iman itu bisa hancur, bisa layu, bahkan bisa mati kalau ada hama-hama yang menghancurkan pohon iman itu apa? Yaitu kemaksiatan, melanggar perintah Allah. Maka iman akan layu, dan setrum dalam tubuh kita itu juga tidak bisa mendeteksi perintah iman itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tujuan orang-orang yang berbahagia itu ketika setiap detiknya hidup dengan iman. Karena apa? Kematian itu adalah akumulasi waktu-waktu yang kita lalui, kemudian diakumulasi, direkapitulasi, ujung dari kehidupan adalah kematian. Kalau setiap detik, setiap menit, setiap jam itu terakumulasi menit-menit, jam-jam, hari, bulan dengan penuh keimanan, maka di ujung kehidupan kita akan mati dengan iman. Miftahul jannah la ilaha illallah, qauliyah dari iman seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi orang yang mengatakan iman ini, kalau dalam bahasa saya itu, saya mengambil dalam sebuah riwayat, ketika engkau berada dalam sebuah ketaatan engkau bahagia, dan ketika engkau berada dalam sebuah kemaksiatan engkau gelisah. Ini cara mendeteksi kita. Ketika kita itu berada dalam sebuah ketaatan, menghadiri sholat jamaah, menghadiri majelis ta'lim, menghadiri majelis zikir, menghadiri majelis ilmu, menghidupkan qiyamul lail, menghidupkan doa, ada kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi ketika kita itu menuju dalam sebuah majelis kemaksiatan atau majelis-majelis yang tidak diridhai oleh Allah, kita gelisah, itu sudah ada iman. Maka kita deteksi ketika panggilan subuh, ketika panggilan untuk melaksanakan perintah Allah, ada kesenangan luar biasa atau tidak. Dan setrum iman yang paling ringan atau setrum buat iman yang paling rendah itu ketika kita berjalan. Kalau dalam sebuah hadis itu, ketika engkau berjalan di situ ada duri, engkau hilangkan, itu masih ada setrum iman yang paling rendah. Kalau kita berjalan di situ ada krikilin nanti keplindes motor mencelat mengenai wong, kita hilangkan. Ketika di situ ada jalan kok berlubang, wis tak tambali nganggo semen, nganggo ditku dewi, ini sudah ada iman. Ketika kita berjalan di sebuah gang kok lampune mati kok nyalakan wong, tak tepok lampu, ini sudah ada iman. Ketika ada genangan air, karena di situ ada lubang genangan air, itu kita tutup jangan sampai nyeprot orang lain, ini sudah ada iman. Ada setrum iman yang menggerakkan sehingga tubuh kita itu membantu orang lain jangan sampai terganggu ketika dia berjalan. Maka Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika dia menjadi khalifah,
Ada unta yang terperosok di jalan karena habis jalan itu baru dibangun. Ada unta yang terperosok gara-gara cara bangunnya itu tidak sempurna. Umar bin Khattab sampai membentur-benturkan ke kepalanya. Ditanya, kenapa ya Khalifah? Ada unta yang terpelosok di jalan yang baru saya bangun. Saya takut ini terdihisab oleh Allah. Ya takutnya luar biasa. Memang kalau makom kita, kualitas iman kita dengan para sahabat memang berbeda. Tetapi setidak-tidaknya jangan sampai 1 detik, 1 menit, 1 jam ini kita melepaskan iman. Maka iman akan menimbulkan sesuatu yang bahkan di luar logika kita. Kejadian-kejadian ketika kisah-kisah para sahabat. Ketika Bilal bin Rabah, dia merasakan iman, merasakan strom iman itu benar-benar menyetrum dalam seluruh tubuhnya. Disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Disuruh pindah dari keyakinannya menuju keyakinan nenek moyangnya. Suruh meninggalkan Muhammad. Ya Bilal, tinggalkanlah Muhammad, engkau kumerdekakan. Loh ini. Sesuatu budak yang dimerdekakan itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi budak itu. Sesuatu yang sangat paling berharga. Sesuatu paling berharga bagi seorang budak ketika dia bisa memerdekakan diri atau dimerdekakan. Akan diberikan sesuatu yang terbaik buat budak itu kalau engkau meninggalkan Muhammad. Karena sudah ada setrum iman. Bilal disiksa. Batu yang sebesar meja itu ditaruh dalam tubuhnya, berdarah tubuhnya. Panas, dicambuk. Yang dikatakan Bilal bin Rabah ada setrum iman, kemudian setrum itu menjalar dalam tubuhnya, yang diucapkan hanya Allahu Ahad, Allahu Ahad. Dia mengatakan, Umayyah, tubuhku ini milikmu, seluruh tubuhku ini milikmu, tapi imanku hanya untuk Allah. Bilal seorang budak, jasmaninya budak tapi merdeka imannya. Logika tidak gaduh. Kemudian di akhir cerita itu ada sahabat yang imannya juga luar biasa, namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Engkau lepaskanlah Bilal bin Rabah. Disuruh bayar sekian dirham. Dibayar, padahal harga budak itu di atas rata-rata. Dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Iman menimbulkan di luar logika. Kemudian Umayyah mengatakan, seandainya engkau bayar lebih murah aja, aku beri, kenapa saya harga dengan mahal engkau bayar? Abu Bakar mengatakan, seandainya Bilal bin Rabah ini engkau hargai dengan berkali-kali lipat pun akan aku bayar. Bukan karena budaknya, karena iman yang ada di dalam tubuh Bilal bin Rabah, iman yang ada di dalam jiwa Abu Bakar As-Siddiq menimbulkan sesuatu di luar logika. Kisah yang jauh lagi, kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang wanita yang namanya Masyitah. Gara-gara dia beriman, seluruh keluarganya digodok hidup-hidup. Hanya suruh menyembah Fir'aun, dia mengatakan anna rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi karena ada iman, logika sudah tidak dipakai. Maka seluruh keluarganya termasuk Masyitah digodok di cairan yang sangat panas. Sehingga ketika Rasulullah Mi'raj, di sana Rasulullah menempati atau dia itu mendapatkan sebuah sudut surga yang begitu spesial, yang begitu harum. Surga saja indah, masih ada tempat terindah. Bertanya Rasulullah, ini tempat siapa? Ini tempatnya Masyitah dan keluarganya karena mempertahankan iman. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap detik waktu berjalan, usia kita tidak mungkin semakin tambah panjang, tetapi jam yang berdetak, menit yang bertambah,
Gerakan jarum jam yang bergerak ini menunjukkan langkah-langkah kita menuju kubur kita. Kalau tiap detik ini tidak diwarnai dengan iman kita pupuk dengan iman, maka jangan sampai. Karena apa? Karena setan ini tidak rela ketika ada manusia yang mempertahankan imannya. Bahkan ketika di penghujung nyawa kita, setan ini begitu menggoda kita. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia mengingat Allah, mengucapkan kalimat terbaik iman, yaitu la ilaha illallah, maka lakinu mautakum bi kalimatid tahlil, maka talqinlah kematianmu itu dengan memperbanyak dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dia dimuliakan oleh Allah, marilah wabil khusus saya pribadi dan jamaah semuanya, jangan sampai setiap detik kita ini terlepas dari iman. Kita pupuk. Memang iman itu yazid wal yanqus, kadang tumbuh, kadang sregep, kadang semangat, tapi juga kadang malas. Tetapi ketika kita ada kekuatan iman, strong itu baru muncul, maksimalkanlah. Kenapa? Karena ketika nanti yankus, karena manusia itu muqallibal qulub, dalam hati itu bolak-balik, kadang iman tinggi, kadang iman turun. Maka ketika ada iman yang paling tinggi, strong, paling kuat, kita mampu memaksimalkannya. Ketika nanti strong kita itu menurun, tidak begitu terjatuh begitu dalam. Biasanya sregep nang masjid tiap waktu 5 waktu ke masjid, tapi ketika ada waktu malas, ya nang masjid tapi rada telat. Pasti seperti itu. Maka ketika iman itu sudah muncul, iman itu menimbulkan kekuatan strong yang begitu kuat. Gerakan iman pertama yang menggerakkan tubuh kita apa? Ketika iman itu sudah mengalir dari seluruh ujung rambut sampai ujung kuku kita, hidup kita itu dikendalikan dengan iman, maka gerakan pertama yang ditimbulkan oleh orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman, salah satu gerakan utamanya, dia mampu sholat dengan khusyuk. Bukan sekedar sholat, tapi sholatihim khashi'un. Banyak orang yang sholat tetapi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tetapi orang-orang yang beriman ini gerakan utamanya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Insyaallah akan kami lanjutkan bagaimana kita mampu menjaga, mendawamkan orang-orang yang bisa sholat khusyuk, termasuk kita bisa memunculkan kekuatan sholat kita. Karena innal insana khuliqa halu'a idza massahu sarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun. Orang-orang yang sholatnya daimah, termasuk dari komponen sholat khusyuk itu orang-orang yang sholatnya daimun. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa aminin. Sekedhik ingkang saged kawula aturaken, aku qouli hadza astagfirullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.